Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, selamat pagi, selamat gini hari untuk teman-teman sekalian. Selamat gini hari, selamat pagi ataupun siang ataupun malam ketika saudara-saudara menonton materi mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini pada mata kuliah kita akuntansi zakat, wakaf dan hibah, kita akan membahas materi bab 6 ya yang sempat terlewatkan, yaitu tentang kelanjutan dari zakat ternak dan produksi, bagian lanjutan. Baik, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kuat untuk dalam menjalankan ibadah puasa. Kita langsung saja kepada materinya. Ya. Jadi kita akan membahas ini zakat ternak dan produksi hewan ya, bagian 2 oleh saya sendiri Muhammad Tunasa MAK. Baik. Bagaimana pembayaran zakat ternak menurut Imam Syafi'i? Nah, yang pertama adalah ketentuan zakat peternakan ya. Jadi menurut Imam Syafi'i ketentuan zakat peternakan itu yang pertama, dia harus berlangsung satu haul hewani yang diternak itu. Jadi umurnya harus berlangsung satu haul dia. Nah, yang kedua itu dia termasuk binatang yang berguna, memiliki manfaat untuk manusia. Yang ketiga adalah bertujuan memproduksi suatu hasil komoditas. Jadi ini masih berhubungan dengan yang kedua itu berguna. Nah, yang keempat adalah pemeliharaan memenuhi kebutuhan pokok. Jadi ini juga masih berhubungan di nomor 2. Nah, ini tidak dipekerjakan, jadi ini prosesnya tidak keker bom misalkan digembalakan di sawah. Yang keenam itu dimanfaatkan sebagai alat produksi. Nah, sapinya ini mungkin ya antara ini yang tidak agak berbeda maksudnya ya, dimanfaatkan sebagai produksi ini misalnya bisa di sini sapi perah lah seperti itu. Yang ketujuh adalah digembalakan. Nah, bagaimana syarat-syarat zakat hewan ternak? Ini masih menurut Imam Syafi'i. Yang pertama adalah mencapai nisabnya atau sebatasnya. Yang kedua adalah telah dimiliki selama 1 tahun atau haulnya. Yang ketiga adalah digembalakan. Yang keempat adalah tidak dipekerjakan. Maksudnya di sini tidak dipekerjakan kayak kerbau di sawah, yang dikerjakan ya untuk menggarap sawah begitu. Nah, bagaimana kadar kita review kembali ya, yang materi yang hampir sama dengan minggu lalu. Bagaimana kadar wajib zakat pada unta? Nah, tentu di materi yang lalu telah saudara-saudara lihat berhubungan juga dengan ini bahwa untuk nisab zakat nisab zakat bilangan anjing zakatnya umurnya. Jadi jika 5-9 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing atau 1 ekor domba yang umurnya 2 tahun lebih, sedangkan 1 ekor domba itu umurnya 1 tahun lebih ya. Jika jumlahnya untanya itu 8-9. Sedangkan untanya 10-14 itu zakatnya itu 2 ekor kambing umurnya 2 tahun atau 2 ekor domba umurnya 1 tahun lebih. Untuk 15-19 tahun dia 3 ekor kambing atau 3 ekor domba umurnya 2 tahun lebih atau 1 tahun lebih. 20-24 4 ekor kambing atau 4 ekor domba. 25-35 1 ekor unta betina atau bintu mukat yang umurnya 1 tahun lebih. Sedangkan 36-45 1 ekor unta betina bintu labun 2 tahun lebih. 46-60 adalah 1 ekor unta betina atau hekoh 3 tahun lebih. 61-75 ekor itu 1 ekor unta betina jadzah 4 tahun lebih.
76 sampai 90 2 ekor unta betina atau bintu labun umurnya 2 tahun lebih. Sedangkan 191 sampai 120 ekor itu zakatnya itu 2 ekor unta betina hekoh 3 tahun lebih. Jadi untuk 121 di mana setiap pertambahan 40 ekornya itu dia 3 ekor unta betina bintu labun atau 2 tahun lebih. Nah, untuk pengertian bintu labun hingga bintu labun jazah ini hikah bintu labun bintu mukat ini telah dijelaskan dalam pertemuan yang lalu. Nah, bagaimana zakat sapi atau kerbau? Ini menurut Said Sabiq dalam fikih sunnah bahwa untuk zakat sapi kerbau adalah dia merupakan salah satu binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat wajib zakat. Jadi sapi baru wajib dizakati setelah berjumlah 30 ekor dan digembala, posisinya digembala. Ketika mencapai 30 ekor juga setelah berlalu 1 tahun, maka zakatnya adalah seekor tabi betina atau anak sapi yang berumur 1 tahun. Nah, dia tidak ada kewajiban lain setelah itu kecuali bila jumlah sapi mencapai 40 ekor. Jika jumlah sapi telah mencapai 40 ekor, zakatnya adalah seekor musinnah atau sapi betina yang berumur 2 tahun. Jadi misalnya masih 30 jadi 1 ekor tabi atau anak sapi yang berumur 1 tahun, sedangkan seekor musinnah atau anak sapi betina yang berumur 2 tahun. Nah, tidak ada kewajiban lain setelah itu kecuali bila sapi itu sudah mencapai 60 ekor. Jadi saat itu dia harus mengeluarkan zakatnya berupa 2 ekor tabi atau anak sapi yang umur 1 tahun. Jika mencapai 70 ekor, zakatnya berupa seekor musinnah dan tabi atau 1 ekor yang umur 2 tahun lebih yang betina dan 1 tahun lebih. Jika mencapai 80 ekor, zakatnya berupa 2 ekor musinnah atau 2 ekor sapi betina yang berumur di atas 2 tahun. Jika mencapai 90 ekor, maka zakatnya berupa 3 ekor tabi atau 3 anak sapi yang berumur 1 tahun. Nah, jika mencapai 100 ekor, zakatnya berupa seekor musinnah dan 2 ekor tabi. Jika mencapai 120 ekor, zakatnya berupa 3 ekor musinnah dan 4 ekor tabi. Demikian caranya. Setiap penambahan 30 ekor, zakatnya berupa seekor tabi atau 1 ekor anak sapi yang umur 1 tahun. Dan setiap penambahan 40 ekor, zakatnya berupa seekor musinnah atau anak sapi yang berumur 2 tahun lebih. Nah, bagaimana zakat kambing atau domba? Jadi nisab adalah, jadi yang katakan nisab itu dia adalah ukuran atau takaran bagi barang atau harta yang wajib dizakati yang sudah ditetapkan oleh syara atau hukum ya. Adapun nisab bagi zakat kambing atau domba dalam hadis riwayat Anas bin Malik di atas dapat disimpulkan bahwa nisab kambing domba adalah jika sudah mencapai 40 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun. Jadi setiap 40 ekor dia maka zakatnya adalah 1 ekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun. Nah, dan jika mencapai lebih dari 120 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun. Nah, dan jika jumlah lebih dari 200 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun. Nah, setelah itu pada setiap 100 ekor, zakatnya seekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun. Dalam konsep fikih untuk menentukan jumlah nisab itu ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Jadi dalam konsep fikih itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya untuk menentukan jumlah nisabnya. Yang pertama adalah binatang ternak yang masih muda itu tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah nisab. Misalnya bila seorang muslim memiliki 40 ekor kambing namun masih kecil-kecil, maka muslim tersebut tidak wajib zakat. Jadi dia tidak termasuk ya. Ini adalah persyaratan dalam hukum syar'i. Nah, yang berikutnya adalah bila jumlah binatang ternak yang sudah dewasa itu sudah mencapai nisabnya,
maka binatang yang masih muda masuk hitungan nisab dan wajib zakat. Misalnya itu contohnya seorang muslim memiliki 6 ekor unta besar dan 4 ekor unta yang masih kecil. Maka kewajiban zakatnya disesuaikan dengan ketentuannya 10 ekor unta. Jadi maksudnya jumlahnya lebih besar yang besar daripada yang 4 ekor unta yang masih kecil gitu. Nah, ini menurut Muhammad Bakir Al-Habsyi, fikih praktis menurut Al-Quran dan Sunnah dan para pendapat para ulama. Dengan demikian, bahwasannya dalam menghitung zakat dari aset binatang ternak yang masih muda, apakah wajib zakat atau tidak, tergantung pada jumlah binatang ternak yang sudah dewasa. Bila yang sudah dewasa mencapai nisab, maka yang kecil pun itu dihitung. Artinya jumlahnya lebih dominan yang besar, sedangkan apabila yang dewasa belum mencapai nisab, maka yang kecil pun itu tidak dihitung. Nah, seperti contoh tadi. Jadi salah satu syarat wajib zakat itu adalah haul, yakni barang harta yang wajib dizakati itu sudah mencapai 1 tahun. Maka jika barang harta yang wajib dizakati itu belum mencapai 1 tahun, maka ya belum wajib zakat. Jika kambing, sapi, atau unta yang jumlahnya sudah mencapai nisab, kemudian di tengah-tengah haul atau tahun buku usaha peternakannya, yaitu terlahir lagi anak-anak dari hewan ternak itu, maka haul anak-anak itu mengikuti haul induknya. Artinya ketika dalam proses peternakan kita ada lagi anak-anak yang baru lahir, maka dia mengikuti haul induknya. Yang demikian wajiblah dia pada akhir haul induk-induk hewan ternak yang mengeluarkan zakat atas semuanya, atau induk itu beserta anak-anaknya pun itu dihitung gitu. Ini menurut Muhammad Bakir Al-Habsyi. Nah, bagaimana zakat ternak unggas ya? Ini salah satu yang menarik juga, bahwa ternak unggas itu ya, yang dimaksud ternak unggas di sini adalah ayam, bebek, burung, dan ikan. Itu nisab pada ternak unggas dan perikanan itu tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor sebagaimana peternakan, tetapi karena kegiatan ini merupakan kegiatan usaha perdagangan, maka nisabnya sama dengan harta perniagaan, yaitu 85 gram emas. Nisab usaha ternak unggas atau perikanan dihitung berdasarkan aset usaha. Jadi dia sekalipun zakat ternak atau namanya unggas adalah ternak, tapi dia dianalogikan, dikiaskan atau dengan harta perniagaan ya. Maka nisabnya itu dia 85 gram emas. Dia analogikan dengan kegiatan usaha perdagangan. Nah, baik dari itu apabila seseorang berternak unggas ya atau ikan dan pada akhir tahun tutup bukunya memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Nah, jadi yang tetapi kandang dan alat-alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati karena tidak diperjualbelikan. Yang dihitung itu yang bisa diperjualbelikan saja ya. Ya jelas ya sebagai pengantar ini. Nah, dalam buku Masailul Fiqhiyah, berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini, karya Mahjudin. Jadi dalam buku Masailul Fiqhiyah, Masailul Fiqhiyah yang berjudulnya berbagai kasus yang dihadapi dalam hukum Islam masa kini, ini karya Mahjudin menyatakan bahwa pendapat yang menetapkan zakat telur 10% dengan nisab 653 kg melalui kias kepada hasil pertanian beranggapan bahwa peternakan ayam dan itik boleh dikategorikan sebagai pertanian karena kegiatan peternakan itu memerlukan lahan pekarangan dan persawahan serta makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pendapat yang menetapkan 2,5% itu dengan nisab nilai seharga 93,6 gram emas melalui kias kepada barang dagangan beranggapan bahwa usaha peternakan ayam dan itik merupakan usaha komersil.
Jadi di zakatnya dia zakat telur itu 10% ya. Dengan nisabnya 653 kg. Jika 653 kg maka nisabnya itu adalah 10%. Nah, untuk ketentuan zakat komoditi ini sama dengan ketentuan zakat produksi susu, yaitu ditetapkan dengan dua macam pendapat. Yang pertama ini untuk zakat produksi susu. Yang pertama adalah pendapatnya Yusuf Qaradawi. Dia menetapkan bahwa zakat telur ayam dan itik itu sebesar 10% per tahun dengan nisabnya harus mencapai 5 wasak atau 653 kg karena komoditi dikiaskan pada hasil pertanian. Sedangkan yang pendapat yang kedua adalah menurut Imam Al-Hadi dan Imam Muayyid Billah menetapkan bahwa zakat telur ayam dan itik sebesar 2,5% per tahun dengan nisabnya senilai harga emas yang berjumlah 93,6 gram karena komoditi ini dikiaskan kepada komoditi perdagangan. Jadi dua pendapat ini ya. Ini menurut dalam bukunya Mahajuddin Masailul Fiqhiyah, berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini. Jadi orang-orang yang memelihara unggas jika dimaksudkan untuk berdagang, maka mereka wajib mengeluarkan zakat karena sudah termasuk barang-barang yang diperdagangkan. Yakni seseorang mengaitkan rezeki dengan cara jual beli untuk unggas tersebut. Adapun jika yang maksud mereka hanya sekedar untuk membiarkan atau mengkonsumsinya atau menjualnya karena sudah melebihi kebutuhan, maka mereka tidak wajib mengeluarkan zakat karena zakat tidak diwajibkan pada binatang kecuali 3 macam binatang, yaitu unta, sapi, dan kambing sesuai dengan syarat-syaratnya. Dan ini ya mendapat jelas itu bahwa orang-orang yang melihara unggas ya, jika yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan, maka mereka wajib mengeluarkan zakatnya karena sudah termasuk barang-barang perdagangan. Jadi dia bisa menggunakan metode ini di mana dia bisa membayar zakat 10% dari jika nisabnya nyawa wasak atau wasak 3 gram dikiaskan dengan hasil pertanian, atau pendapat kedua itu sebesar 2,5% yang di nisabnya setara dengan emas 93,6 gram, dia dikiaskan dengan komoditi dagangan. Nah, karena jika maksud mereka hanya sekedar untuk mengembangbiakan, mengkonsumsi atau menjualnya karena sudah melebihi kebutuhan mereka, maka mereka tidak wajib mengeluarkan zakat karena yang wajib zakat itu 3 hewan saja, yaitu unta, sapi, dan kambing sesuai dengan syarat-syaratnya. Jadi atas dasar itu, maka zakat peternakan ayam petelur atau pedaging masuk ke dalam zakat perdagangan karena zakat sejak awal keduanya dinyatakan untuk menjadi komoditas perdagangan ya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan sanad Samrah bin Jundah dikemukakan bahwa Rasulullah SAW telah menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat dan harta yang kita persiapkan untuk diperdagangkan. Cara mengeluarkan zakat ternak unggas, ayam, bebek, burung, dan lain-lain, dan perikanan itu bisa kita lihat bahwa pertama bahwa nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah ekor ya, sebagaimana sapi atau unta atau kambing, tetapi dihitung berdasarkan skala usahanya karena dikiaskan gitu dengan zakat perdagangan. Nah, nisab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar atau 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni atau sama dengan 85 gram emas atau 20 dinar. Artinya bila seseorang berternak unggas atau perikanan dan pada akhir tahun tutup buku yang memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar dari atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Saya akan memberi contoh ilustrasi di mana seorang peternak ayam broiler memiliki 1.000 ekor ayam per minggu.
Pada akhir tahun tutup buku terdapat laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama adalah ayam broilernya 5.600 ekor itu seharga 15 juta. Uang kas pada bank setelah pajak itu 10 juta. Stok makanan obat-obatan adalah 2 juta. Piutang dapat tertagih 4 juta. Akumulasinya adalah 31 juta. Utang jatuh tempohnya adalah 5 juta. Saldonya 26 juta. Nah, besar zakatnya itu adalah diambil dari atau neto atau setelah semua biaya telah dikurangkan. Jadi besaran zakatnya itu adalah 2,5% dari 26 juta. Jadi 650.000 ya untuk besaran zakatnya ini. Dari dia itu dari alat produksinya kan tidak termasuk dengan kandang gitu tuh. Yang diambil itu adalah netonya, jadi yang dihitungnya 2,5% dikali 26 juta hasil pengurangan dari semua jumlah semua dan pengurangan utang. Nah, yang menjadi catatan kita adalah kandang dan alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati seperti penjelasan tadi. Yang berikutnya itu nisa besarnya 85 gram emas murni itu jika 25 juta, maka 85 dikali 25 juta sama dengan 2 juta 2.125.000. Jadi wajib dizakati timnya. Kalau sudah mencapai nisabnya, misalnya jika ada 5 juta maka dikali 80, maka 80% itu dikali 25 ya. Ini ya. 2 juta. Ya, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf ketika materinya mungkin kurang padat ya, karena saya sendiri menyusunnya dalam waktu yang kepepet karena masih dalam perjalanan dari kampung halaman berkunjung silaturahmi dengan keluarga. Jadi persiapan materinya itu masih belum terlalu banyak dan maksimal sekali ya. Insyaallah materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semua.